kembali lagi sama saya guys, Anwar Channel. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking tell dinner every night time? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore pada teman-teman yang sempat nonton video ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar dengan stambuk 1A1 17313. Nah, baiklah, saya di sini ingin menceritakan di mana rencana strategi pembangunan yang berhubungan dengan pertanian di Indonesia, di mana pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan dari 2015 sampai 2019 diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan arah pembangunan pertanian tersebut digunakanlah ada 2 pendekatan. Di antaranya pembangunan ekonomi berdasarkan paradigma pertanian untuk pembangunan atau pada tataran nasional. Dan yang kedua, pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan berdasarkan paradigma biokultura atau pada tataran sektoral. Oke, next. Pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kontribusi yang sukar terbentahkan kawan-kawan. Nah, bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas unggul, di mana lonjakan produksi peternakan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam 4 dasawarsa terakhir. Teman-teman ketahui, pembangunan perkebunan dan agroindustri juga telah mampu mengantarkan pada kemajuan ekonomi bangsa. Nah, baiklah, perbaikan kinerja ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Rencana strategi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dari 2016 sampai 2021 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat RPJPN dari 2005 sampai 2005 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN dari 2015 sampai 2019, teman-teman. Teman-teman perlu ketahui ini rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 sampai 2019 dengan arah kebijakan pemantapan kedaulatan pangan. Maka Kementerian Pertanian akan melaksanakan 4 kebijakan pembangunan pertanian sebagai berikut. 1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan. Yang ketiga, pembangunan dengan pendekatan kawasan, pengaruh suhtamaan gender, dan menjalin kebersamaan internasional, teman-teman. Dan yang keempat, memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Resta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura diharapkan 1. Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi misi program wali kota serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait. Kedua, dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, mengembangkan sense of ownership dari rencana strategi. Dan yang ketiga, memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal. Yang keempat, menyediakan basisi untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan, guys. Yang terakhir, dapat dikembangkan dan disepakatkan untuk memudahkan atau memadukan sumber daya alam mencapai tujuan. Tujuan penyusunan rencana strategi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016 sampai 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan perencanaan pembangunan pertanian, tanaman, pangan, dan hortikultura yang akan digunakan sebagai acuan dalam 1. Penyusunan rencana kinerja tahunan atau biasa disingkat jadi RKT, teman-teman. 2. Penyusunan rencana kerja dengan anggaran RAK Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai sumber hukum di dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan selama 5 tahun sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang sempat atau yang bisa saya bawakan pada sore ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.